Hai semuanya, apa kabar? Mau ngecek dong, bantu cek dong, suara aku aman gak? Kalau aman, kasih tanda tepuk tangan, atau gini, atau yes, atau gimana ya, terserah bebas. Aman gak suara aku? Hai semuanya, selamat malam. Yeay, sudah jelas semuanya ya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Gimana nih pandemi ini? Kayaknya udah berapa bulan ya kita pandemi? Udah nggak tahu ya, nggak kehitung. Kayak udah bentar lagi, tahu-tahu udah bulan mau Desember lagi aja. Ya kayaknya November udah sebentar lagi berakhir. Jadi tetap semangat ya, tetap diterapkan protokol kesehatannya. Ayo jangan ngoyo, pakai masker selalu ya. Halo semuanya yang udah gabung. Hai juga, ada beberapa dokter di sini, ada dokter Stanley. Halo. Oke. Aku masih nunggu beberapa untuk gabung juga di sini, tapi sebelumnya mungkin di sini juga semua udah pada tahu ya bahwa malam ini tuh aku bakal ngebahas mengenai pori-pori. Nah, kayak pori-pori tuh mengganggu banget gitu ya. Kayaknya udah kayak sering banget didengar sama kita gitu ya, namanya pori-pori ini ya. Tapi kita makin penasaran sebenarnya apa sih pori-pori, terus gimana sih cara ngatasinnya gitu ya. Apalagi pori-pori besar tuh kayaknya gemesin banget gitu ya, apalagi kayak buat cewek-cewek. Nah, kita akan bahas dengan jelas, dengan tuntas, dengan dokter cantik dari salah satu akun yang udah kredibel banget, dan mungkin kalian beberapa juga udah tahu. Nanti aku akan ngebahas sama dokter cantik. Dia adalah dokter spesialis kulit dan kelamin ya, dari ID.Derms. Nah, ID.Derms ini juga salah satu akun yang udah kredibel banget, dan isinya banyak sekali dokter-dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi buat teman-teman di sini, silahkan kalau misalnya pengen bergabung untuk nonton live bareng. Kita biasanya selalu ada live gitu setiap minggu. Dan selalu seru-seru bahasan mengenai kulit dan kelamin. Jadi silakan ditanyakan mengenai lebih detailnya lagi ya, supaya pengetahuan kita juga semakin nambah ya. Oke. Langsung aja kalau kayak gitu. Coba ID.Derms-nya sudah ada di sini belum ya? Iya, udah ada. Aku langsung undang dulu aja ya. Dokter Monica, biasa dipanggil Dokter Monik ya. Hai. Halo, Hai Karina. dokter. Selamat malam. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Cantik sekali malam ini dokter. Terima kasih. Karina juga cantik sekali. Bisa aja Rambut dok. baru ya, bagus sekali warna Iya. rambutnya. Lagi penyesuaian nih dokter baru. Oke, dok. Gimana, sehat? Syukur sehat Karina. Karina apa kabar? Sehat? Baik juga, sehat. Gimana dok, lagi pandemi gini, tetap sibuk? Gimana praktek? Serem gak dok menerapkan protokol kesehatan kah gitu di tempat praktek di Derma Plus dok? Ya, jadi kita menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Karin, untuk dalam berpraktek ya. Jadi antara lain, contohnya pasien diminta untuk appointment terlebih dahulu. Kemudian sebelum masuk klinik diminta cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Kita sediakan cover shoes yang disposable, kemudian cover bedsheet yang disposable juga. Pasien yang akan melakukan tindakan kita minta untuk rapid test, kemudian sterilisasi alat dan ruangan tentu kita terapkan dengan benar. Dan para petugas medis yang bekerja selalu kita lakukan tes COVID secara berkala, baik secara pemeriksaan serologis dan swab PCR, supaya sama-sama aman, Karin. Iya. Soalnya ada beberapa teman aku tuh kayak pengen konsul sebenarnya ke dokter spesialis mukanya gitu kan ya, kulit dan kelamin. Cuma kan merasa takut ya, jadi
sebenarnya nggak usah merasa takut ya, karena sudah diterapkan protokol kesehatan yang benar-benar sudah sesuai ya. Ya, Ya udah, oke kalau gitu. Baik dok. Jadi gini, kan kita mau bahas malam ini mengenai pori-pori ya dok ya. yes. Ini sebenarnya siapa sih pori-pori ini dok ya? Kita obrolin terus gitu ya. Jadi sebelum kita Oke. lanjut nih dok mengenai pori-pori, Mhm. cara mengatasinya dan lebih jelasnya. Tapi aku pengen tahu dulu sebenarnya pori-pori itu apa sih dok? Oke, Karin. Jadi kita sapa dulu ya untuk sahabat ID Derms. Halo semuanya, selamat malam. Jadi kembali saya menginformasikan bahwa ID Derms ini adalah suatu platform di mana para dokter spesialis kulit dan kelamin berkontribusi memberikan edukasi tentang seputar kesehatan kulit kelamin dan estetika secara dengan cara yang mudah dimengerti dan menyenangkan. Nah, para kontributor, para dokter-dokter kontributor dari ID Derms ini adalah anggota resmi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia atau yang kita singkat sebagai Perdoski. Oke. Nah, kemudian kita Oh mulai gitu. nih, kita mulai nih Karin untuk tentang pori-pori. Sebetulnya pori-pori itu adalah lubang kecil di kulit Hmm. yang sebagai tempat tumbuhnya rambut atau muara keluarnya keringat atau dan sebum atau kelenjar minyak untuk sampai ke kulit tuh Karin. Oh gitu. Tapi pori-pori wajah yang besar yang suka mengganggu penampilan itu apa dok? Nah, sering ya Karin kita tuh mendengar atau pasien yang datang ke saya bilang, aduh dok gimana ya pori-pori saya ini besar. Nah sebenarnya pori-pori yang besar itu apa sih? Nah pori-pori yang besar itu adalah kondisi kulit di mana permukaan kulit itu tampak pori yang terbuka. Hal ini disebabkan oleh Hmm. terbukanya kelenjar pilosebasea atau kelenjar minyak di wajah yang terbuka gitu. Sebetulnya ini kelenjar pilosebasea ini mempunyai fungsi Karin untuk sebagai pelindung Hmm. kulit dan sebagai pelembab. Tetapi memang kalau terbuka pori-pori yang terbuka cukup besar mengganggu penampilan ya, terutama kalau kita mau make up jadi riasan itu tidak tertutup dengan sempurna. Iya, nyebelin ya dok ya sebenarnya ya. Gemesin Jadi gitu ya. gemesin. Jadi seringkali gini ya, seringkali kita dapat keluhan bahwa, dok gimana ya pori-pori saya ini besar, jadi saya itu harus tutup pakai alas bedak yang tebal, atau foundation, BB, atau CC, cushion Hmm. yang tebal. Nah, itu juga bikin masalah tuh. Jadi karena pori-porinya Hmm. itu tertutup, jadi ada sumbatan, memicu timbulnya komedo dan jerawat. Sehingga akhirnya porinya juga akan jadi lebih lebar. Iya, iya, iya. Lagian sebenarnya kalau pori-pori besar gitu ditutupin sama make up atau bedak kayak gitu kayaknya susah juga deh dok. Tetap aja sih kelihatan menurut aku, ya nggak? Tetap teksturnya nggak bisa sempurna ya Tetap Karin ya. tekstur nggak, iya, tekstur nggak bisa bohong. Iya, tapi yang aku penasaran sekarang gini dok, ini Hmm. kenapa sih pori-pori itu bisa membesar? Jadi kayak misalnya sebelumnya pedalnya enggak gitu, tapi sekarang jadi Hmm. besar itu kenapa ya? Ya, jadi memang sebetulnya faktornya itu ada banyak sih penyebab pori-pori besar itu. Tapi supaya nggak bingung, saya bagi menjadi dua dulu ya. Jadi faktor Mm-mm. dari intrinsik atau faktor dari kondisi tubuh kita sendiri dan faktor ekstrinsik nih. Faktor ekstrinsik itu adalah faktor dari luar tubuh kita. Misalkan faktor ekstrinsik itu adalah lifestyle atau gaya hidup, kemudian paparan sinar matahari, eh, kemudian ya itu sih paparan sinar matahari dan gaya hidup yang tidak sehat itu adalah faktor ekstrinsik atau uh, faktor dari luar yang berpengaruh. Kemudian untuk Hmm. faktor intrinsik, Karin, faktor intrinsik itu faktor yang berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Misalkan yang pertama adalah genetik atau keturunan. Jadi, kalau Hmm. kita punya orang tua atau saudara kandung yang kulitnya cenderung berminyak, pori-porinya besar, kemungkinan besar kita juga mengalami hal yang sama. Kemudian usia. Oh. Hmm, Hmm. usia berpengaruh juga nih. Proses penuaan ya, setiap orang sepertinya mengalami hal tersebut. Nah, kalau kita menua, jadi terjadi penurunan kolagen dan elastin, sehingga pori-porinya juga akan tampak lebih lebar. Dan kemudian juga perubahan hormonal juga berpengaruh dan jenis kelamin. Biasanya pada laki-laki kan memang pori-porinya lebih gede ya. Oke.
Wah, ternyata faktornya banyak ya yang bisa merubah seseorang dari yang misalnya awalnya pori-porinya tidak terlalu besar sampai akhirnya jadi membesar ya. Mhm. Oke, tapi salah satunya tadi mungkin dokter menyebutkan paparan sinar matahari juga ngaruh ya sebenarnya ya. Jadi Ya, bisa disebut gini nggak dok? Peran sunblock itu sebenarnya penting, bisa membantu kita untuk supaya pori-pori nggak terlalu besar dalam penggunaan cukupnya waktu lama ya dok ya? Apa bisa? ya. Betul. Betul, betul Karin. Jadi gini, kalau kita terpapar sinar matahari terus-menerus dalam jangka waktu durasi yang lama dan terus-menerus, Mhm. itu tentu menyebabkan kerusakan kolagen dan elastin ini akan lebih cepat. Sehingga proses penuaan juga akan terjadi lebih cepat. Nah, itu yang menyebabkan pori-pori akan tampak lebih besar. Untuk membantu memperlambat proses penuaan tersebut, sebaiknya kita harus selalu menggunakan sunscreen pada pagi dan siang hari. Walaupun seperti di masa pandemi ini, mungkin sebagian besar dari kita banyak yang work from home. Tetapi paparan sinar matahari dari panjang gelombang UVA kan tetap bisa menembus tuh dari kaca jendela, dan kemudian sinar blue light dari gadget itu juga berpengaruh untuk proses penuaan. Jadi sebaiknya walaupun kita hanya di dalam ruangan saja, sebaiknya kita harus selalu menggunakan sunscreen. Oh gitu, baiklah. Ternyata sepenting itu ya sunscreen itu dan mesti digunakan sejak sekarang, sejak dini ketika muda malahan ya dok ya, harus sudah Yap, dipakai ya. ya, Oke, karena terus, memang kebiasaan hmm? di usia muda itu akan berpengaruh tuh nanti pada kita di usia yang lebih lanjut. Oke, oke. Nah, terus yang aku ingin tanyain lagi adalah sekarang gini, tadi mungkin dokter menyebutkan katanya jenis kelamin juga mempengaruhi ya dok ya dari akar ukuran akar rambut gitu ya. Jadi bisa Ya, dikatakan gini, laki-laki mungkin lebih banyak kah pori-porinya atau seseorang yang rambutnya lebih banyak baik wanita atau pria cenderung mempunyai pori-pori lebih besar gitu dok? ya, jadi secara alami memang laki-laki itu memiliki pori-pori yang lebih besar. Dan Hmm. akar rambut yang lebih tebal, lebih besar mempengaruhi juga. Jadi ukuran porinya juga lebih besar, Karin. Oh gitu, ya ya Mm-mm. ya ya, baik. Terus, tapi ngomong-ngomong ya dok, kita bisa tahu nggak sih dok ukuran pori gitu, maksudnya dari seseorang gitu, gimana cara taunya? Terus ada kategorinya gitu dok? Yap. Jadi sebenarnya cukup gampang, Karin, untuk menilai atau mengevaluasi bagaimana pori-pori kulit kita nih atau kulit orang. Hmm. Secara kasat mata kita dapat evaluasi apakah pori-pori ini cukup kecil dan bagaimana kondisi kulitnya. Pada kadang-kadang kita sudah terlihat langsung ya, oh ini pori-porinya cukup besar nih atau pori-porinya cukup tertutup dengan halus. Nah, tetapi ada juga Hmm. alat yang dapat mengukur secara objektif. Namanya Dermascore, diklasifikasikan atau dibuat grade dari mulai grade 1 sampai Hmm. grade 5, di mana grade 1 itu pori-pori hampir dikatakan tidak terlihat atau teksturnya sangat Hmm. halus, dan sampai dengan grade 5, di mana grade 5 ini kita melihat secara kasat mata pori-pori tampak terbuka dengan lebar. Oh gitu, jadi ada grade-grade-nya ya pori-pori itu ya. Ya, ya, Tapi bisa gini nggak sih dok? Misalnya nih ya, pori-pori seseorang itu dalam satu wajah grade-nya bisa beda-beda. Bisa nggak? bisa. Jadi Oh, pada umumnya bisa. bisa. Jadi biasanya di daerah T, dahi, hidung, sedikit pipi, yang di area tengah dan dagu, karena kelenjar minyaknya juga cukup banyak, sehingga porinya memang biasanya lebih besar dibandingkan area-area yang di samping wajah. Oh, gitu. Ya, ya. Tapi itu kalau treatmentnya sendiri boleh beda-beda nggak sih, Dok, kalau kayak gitu? Treatment bisa beda-beda, Karin. Jadi kalau misalkan kita maksudnya treatment kayak laser gitu ya, Karin. Hmm, Maksudnya beda-beda di area-areanya itu biasanya sih memang dilakukan tetap seluruh nggak wajah, bisa ya? dilakukan di seluruh wajah, tapi tingkat kedalaman, intensitasnya, dan energinya tentu berbeda di beberapa area yang porinya lebih besar. Oh, oke. Ya, 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 ya. Oke, kita kan sekarang jadi tadi udah memahami nih ya mengenai si pori-pori ini sendiri ya, Dok ya. Sekarang Mhm. aku pengen nanya nih, gimana yang terpenting nih kayaknya sudah dinantikan oleh kita semua membahas pori-porinya. Udah gimana cara ngecilin pori-porinya, Dok? Aduh, bandel kan pori-pori itu.
Oke, jadi ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengecilkan ukuran pori di wajah. Antara lain yang pertama Hmm. tentunya dari gaya hidup, Karin, atau lifestyle. Itu harus kita perbaiki terlebih dahulu. Jadi gaya hidup yang tidak merokok, tidak minum alkohol yang berlebihan, tidak terpapar sinar Hmm. matahari yang berlebihan, menggunakan sunscreen setiap hari, uh, kemudian makan makanan yang sehat, konsumsi antioksidan seperti yang beberapa waktu yang lalu kita bahas ya Karin tentang antioksidan. Iya. Nah, itu adalah yang dapat kita lakukan di rumah. Itu adalah apa ya? Hal-hal yang dapat kita lakukan di rumah selain juga terapi topikal dan terapi yang menggunakan alat-alat dengan teknologi terkini. Hmm. Oke, terapi topikal dan menggunakan alat-alat. Wah, oke. Ini kalau ngomongin soal alat, kayaknya langsung penasaran nih ya. Aku pengen tahu lebih detail nih, dokter. Oke. Terus, dok, kayak topikal ini sendiri, apa aja nih, dok? Ya, penggunaan topikal itu adalah perawatan yang dapat kita lakukan sehari-hari, Karin. Jadi yang pertama Hmm, kali adalah harus selalu membersihkan wajah secara rutin. Minimum 2 kali oke. sehari. Jangan menggunakan air yang terlalu panas untuk menghindari iritasi. Karena kalau kulit kita teriritasi terus-menerus, juga akhirnya porinya akan tambah besar. Jadi cuci muka pakai air Oh, biasa aja. tapi saya kan suka mandi air panas, dok. Itu gimana dong, dok? Kan kalau mandi air panas kesiram semua mukanya, dokter. Bolehlah hangat sedikit tapi jangan terlalu panas. Oh, gitu ya? Nggak boleh ya, dok ya? Ya, Jadi terlalu sebaiknya panas dihindarin ya? hangat sedikit boleh Karin, tapi juga jangan terlalu panas. Oh, oke, Gitu. oke. Kemudian pakai pembersih atau pembersih yang lembut Karin. Hmm. Jadi jangan scrubbing yang berlebihan atau terlalu sering. Itu juga akan mengiritasi kulit sehingga menyebabkan juga porinya jadi tambah besar. Begitu. Kemudian penggunaan sunscreen ya seperti yang tadi kita bahas sebelumnya bahwa Mhm. sunscreen itu harus digunakan setiap hari. Kemudian yang nggak kalah penting adalah topikal untuk perawatan krim malam. Hmm. Biasanya krim malam ini mengandung kandungan retinoid atau derivat vitamin A yang membantu untuk regenerasi kulit sehingga aging proses ini lebih lambat, tekstur kulitnya lebih halus dan tentunya porinya juga akan lebih kecil. Oke gitu. Nah, ini kalau bagaimana dengan chemical ada caranya dok untuk membuat pori-pori jadi lebih kecil? Ya, ada chemical peeling juga, Karin. Chemical peeling ini biasanya kita banyak lakukan di klinik ya, jadi di office, jadi di tempat praktek. Biasanya kandungannya dengan asam salisilat atau asam glikolat untuk membantu mengangkat sel kulit mati, mengurangi kelebihan sebum, untuk membantu mempercepat regenerasi kulit. Diharapkan adanya stimulasi kolagen dan elastin sehingga tekstur kulit ini dan pori akan lebih halus dan lebih kecil. Tapi chemical peeling ini boleh dilakukan berapa kali sih dok sebenarnya idealnya? Sebetulnya tetap tergantung dari kondisi kulit, Karin. Kalau kondisi kulitnya sangat Hmm. berminyak dan berjerawat atau berkomedo, dapat kita lakukan setiap 2 minggu sekali. Tetapi apabila Hmm. maintenance saja, 1 bulan sekali atau setiap 4 minggu saya rasa cukup. Oke, kalau begitu. Nah, sekarang apalagi dok, kira-kira hal apa lagi yang bisa membuat ataupun juga meminimalisasi pori-pori ini agar mengecil dok, selain tadi yang mungkin sudah dokter sampaikan. Yap. Yang kemudian adalah penggunaan alat-alat Karina dengan teknologi terkini. Jadi bisa kita gunakan laser dan Hmm. microneedle. Oke, coba dijelaskan dok, itu laser itu apa saja, kemudian microneedle itu apa? Oke, nah laser itu adalah yang biasa kita gunakan adalah laser rejuvenation. Laser ini bertujuan untuk menyamarkan tanda-tanda penuaan seperti tekstur kulit Mhm. yang tidak rata, pori-pori yang besar, pigmentasi atau flek-flek dan bertujuan untuk supaya kulit ini tampak lebih glowing, warna kulitnya lebih rata. Mm-mm. Seperti kulit dokter sekarang ini ya, glowing Aduh, banget. terima Aku kasih sampai silo Karin. dok, aku sampai mau pakai kacamata hitam loh nih rasanya. Oke, 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 lanjut lagi nih. Wes, kita langsung gagal fokus jadinya. Jadi dok,
tadi kan dokter udah bahas mengenai laser rejuvenation ya. Oke, Ya. lanjut lagi dok. Lasernya ini sendiri itu Mhm. gimana? Laser rejuvenation itu secara garis besar kita bagi dua, Karin. Jadi laser Mhm. ablatif dan non-ablatif. Laser yang ablatif itu adalah laser yang sesudah tindakan itu memerlukan masa pemulihan atau downtime. Begitu. Ya. Yang non-ablatif adalah laser yang tanpa masa pemulihan atau tanpa no downtime. Jadi pasien itu bisa langsung beraktivitas seperti biasanya tanpa terlihat ada bekas habis treatment. Begitu. Hmm. Oke, itu untuk lasernya sendiri. Dan kemudian kalau untuk yang satu lagi, itu apa tadi dok? Satu lagi Mikro? adalah microneedle, microneedling Ya, terapi. Ya, itu apa? microneedling terapi ada dua macam, Karin, saat ini. Jadi microneedle yang konvensional dan Mhm. microneedle radiofrekuensi. Nah, microneedle itu prinsipnya adalah suatu metode menggunakan jarum-jarum halus yang ditusukkan ke kulit Hmm. untuk menimbulkan luka-luka kecil. Nah, dari luka-luka kecil ini diharapkan ada proses penyembuhan luka yang berperan di mana kolagen dan elastinnya akan terstimulasi sehingga akan terjadi perbaikan pori. Oke, itu jadi pilihan alat-alat untuk mengecilkan pori ya, yang terkini Ya, ya dok dengan yang kecanggihan terkini. teknologi saat ini ya. Yes. Hmm, baik, tapi ini aku penasaran nih. Tadi kan dokter bilang laser rejuvenation ini ada yang ada rasa sakit, ada downtime, sementara yang satunya Mhm. lagi tidak ada rasa sakit tidak ada downtime ya. Nah, Yap. kalau saya boleh memilih dok, saya lebih milih dong nggak ada rasa sakit dan tidak ada downtime. Kenapa saya harus memilih yang sakit gitu loh? Bisa nggak kayak gitu? Apa yang Ya, membedakan? gini Karin, jadi yang pertama bahwa sebaiknya selalu kita sebelum melakukan tindakan, sebaiknya kita selalu melalui konsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang berkompeten atau dengan dokter spesialis kulit untuk menentukan indikasi treatment apa nih yang paling sesuai untuk kondisi kulitnya. Tentu itu tergantung dari Oh, indikasi, tipe kulit, kemudian karakter kulit. Karakter kulit ini juga termasuk nih bagaimana proses penyembuhan lukanya. Kemudian kepatuhan pasien terkait juga dengan pekerjaan, Karin. Jadi misalkan kalau pasiennya ini bekerjanya banyak di luar ruangan atau banyak di outdoor, tentu treatmentnya harus kita sesuaikan. Dan usia juga, gitu. usia pasien. Ya, karena untuk treatment yang ablatif, terutama yang menimbulkan luka dan ada masa pemulihan, sebaiknya memang pasien itu tidak beraktivitas di luar atau di outdoor beberapa hari sesudah tindakan. Nah, itu tentu kita sesuaikan juga ya dengan aktivitas pasien sehari-hari. Oh, jadi nggak boleh semena-mena ya dok gitu ya. Aku seorang pasien misalnya, aku mau ini, mau itu nggak bisa ya dok ya. Sebaiknya sih Kalau memang bisa di assessment dulu. ya ngebantu sama dokternya ya. Baik, sekarang juga misalnya gini dok, oke, aku misalnya kondisi aku adalah pori-poriku besar, kemudian aku konsultasi dengan dokter gitu ya, aku pengen mengatasi dengan cara teknologi canggihnya itu. Nah, tapi mm, gimana kalau muka kita masih berjerawat? Bolehkah laser Untuk untuk kondisi mengecilkan jerawat pori-pori ini? yang masih aktif, Karin, sebaiknya prioritas yang utama kita harus mengobatin terlebih dahulu jerawatnya. Karena kalau kita terlalu terburu-buru untuk mengecilkan Mhm. pori-pori juga kadang-kadang hal-hal yang terlalu agresif juga menimbulkan peradangan di kulit itu semakin berat. Jadi saran saya apabila ada Oh. jerawat yang aktif, jerawatnya harus kita prioritaskan untuk diperbaiki atau disembuhkan, diobatin terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu setelah jerawatnya membaik, baru kita perbaiki tekstur kulit, pori-pori atau scar bekas jerawatnya tersebut. Oh gitu. Jadi lagi-lagi memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter kita ya. Ya. Oke. Tapi jangka waktu laser biasanya dok berapa lama sih? Sebetulnya kembali lagi pada kondisi kulit pasien, Karin. Indikasinya itu bagaimana, tetapi pada Hmm. umumnya sih 4 minggu atau 1 bulan sekali untuk maintenance. Hmm. Nah, kalau misalnya treatment pori-pori besar ini boleh dilakukan dari umur berapa sih dok dengan menggunakan laser? Eh, jadi gini, biasanya kan usia remaja, pubertas itu mulai ada masalah ya. Jadi mulai ada jerawat, komedo, kemudian
mulai kelenjar minyaknya lebih aktif sehingga pori-porinya tampak lebih besar. Nah, di usia tersebut kita lihat kalau misalkan memang jerawatnya aktif, kita sembuhkan atau kita obatin jerawatnya terlebih dahulu. Setelah itu, apabila memang porinya besar sekali, jerawatnya sudah tidak aktif, baru mulai kita bisa lakukan tindakan laser. Jadi rata-rata usia 17 tahun ke atas, Karin. Oh, boleh ya. Kalau ini wanita hamil, boleh apa enggak laser untuk mengecilkan pori-pori atau wanita menyusui? Gimana, Dok? Untuk wanita menyusui boleh, Karin. Tetapi untuk wanita hamil, amannya sih tidak melakukan tindakan laser selama masa kehamilan. Oke ya. Tuh ya, jadi kita sudah bahas mengenai cara mengatasi pori-pori besar ini. Jadi udah banyak banget yang di-share sama Dokter Monica tadi ya, mengenai semuanya. Tapi aku juga penasaran gini. Kan kita sudah, misalnya aku mau ngambil cara dengan teknologi ya, Dok ya, dengan laser gitu ya. Pasti akan membaik kan ya, Dok, terus membaik gitu ya pori-porinya. Nah, ada kemungkinan nggak sih, dokter, let's say aku stop laser one day gitu loh, dalam beberapa bulan, dia akan balik lagi? Jadi itu gini, Karin. Itu terkait juga dengan masalah usia berarti. Jadi masalah penuaan. Nah, usia kita kan tentu akan bertambah, Karin. Hal itu memang pada setiap orang kan tidak bisa dihindari. Nah, dengan pertambahannya usia itu tentu kolagen dan elastin akan berkurang, kemudian terjadi perubahan hormonal dari dalam tubuh kita, terjadinya proses penuaan itu salah satunya adalah memang kulit menjadi lebih kendur, lebih sagging, dan pori-porinya besar. Nah, kalau kita lepas dari treatment, kita tidak merawat kulit lagi tanpa krim misalkan, tanpa laser sama sekali, tentu pola kulit itu akan kembali seperti sebelumnya, Karin. Jadi misalkan kulitnya akan teksturnya lebih kasar, kusam, pori-porinya akan lebih besar. Jadi sama seperti pada waktu kulit itu belum dirawat. Baik, jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman aku atau yang di luaran sana mengenai bahwa kalau pakai laser itu ketergantungan loh. Kalau ke dokter muka itu, dokter kulit itu ketergantungan loh. Sebenarnya itu kurang tepat ya, Dok, ketergantungan. Betul, itu. Malah menurut aku salah. Ya, betul. Jadi sebetulnya ketergantungan itu kayaknya salah ya. Memang kurang tepat disebut sebagai ketergantungan. Karena kulit itu perlu dirawat. Jadi mulai perawatan sehari-hari di rumah, misalkan kita membersihkan kulit secara rutin, menggunakan pelembab, moisturizer, sunscreen, kemudian krim malam yang mengandung retinoid untuk membantu regenerasi kulit, dan perawatan-perawatan tambahan lain yang dilakukan di klinik, misalkan laser, atau microneedle, atau chemical peeling. Nah, kalau kita berhenti perawatan, Karin, tentu pola kulit kita itu akan kembali seperti yang dulu lagi. Sama halnya seperti kalau kita setiap hari harus mandi, kemudian menggunakan lotion. Kalau kita berhenti menggunakan lotion, tentu kulit kita akan kembali menjadi kering. Betul sih, Dok. Iya. Ya, jadi dirawat ya. Sekarang ini bukan ketergantungan. Karena memang kita membutuhkan gitu. Tubuh kita memang mengalami penurunan. Semakin menurun, semakin bertambah usia ya, Dok ya. Yes. Gak bohong ya. Bertambahnya usia setiap orang pasti mengalami ya, Karin. Oke, sepertinya aku udah banyak nanya-nanya sama dokter dari tadi dan beberapa udah ada yang nanya nih, rame banget, seru banget, udah banyak komennya. Aku coba bacain komennya ya, Dok, ya, satu-satu ya. Mungkin kalau misalnya di sini teman-teman IDers ada yang ingin bertanya ke Dokter Monik, boleh langsung tanya aja di kolom komen. Nanti akan coba Karin bacain satu-satu pertanyaannya ya. Misalnya ada yang pengen tahu mengenai pori-pori itu seperti apa, cara mengatasinya, atau pengen lebih jelas lagi, boleh langsung aja. Iya, sebentar. Aku bacain. Oh, udah banyak banget ini yang bergabung. Aku harus baca dari atas soalnya. Ada yang manggil dokter ini komunium kali ya. Oh, emang ya? Main drama Korea dong saya ya nanti. Iya. Dokter, katanya kulitnya halus banget. Oh iya, itu kayak lalat aja jatuh itu. Iya dong, ya Dok. Salah satunya menggunakan teknologi dan perawatan ya, Dok ya. Ya.
Oke, kemudian, oh ya, ini Dokter Stanley bertanya, dok, katanya makanan kandungan gula berpengaruh nggak ya? Bisa mempengaruhi pori-pori jadi besar? Ya, betul. Jadi, makanan dengan kandungan indeks glikemik yang tinggi atau makanan dengan kadar gula yang tinggi itu cukup berpengaruh untuk proses penuaan, Karina. Jadi, proses penuaan itu akan lebih cepat dengan apabila kita makan makanan yang terlalu tinggi indeks glikemik atau gula ya. Jadi, misalkan kue-kue yang terlalu Mhm, manis, kemudian mhm, minuman-minuman yang terlalu manis itu mempercepat proses penuaan. mhm. Nah, dengan percepatan proses penuaan tersebut, salah satunya adalah pori akan tampak lebih besar. Itu betul. Oh, itu ngaruh ya. Ya, Baik jadi tuh, makanan yang cewek-cewek. makanan yang sehat itu sangat memang perlu diperhatikan. Bener ya. Cewek-cewek tuh yang demen coklat ya, sebaiknya harus dipikirkan terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih Dokter Sally tadi udah tanya. Sekarang lanjut lagi nih ada yang bertanya dari Regita ya. Dok, katanya berarti kalau facial nggak pakai papozon, berarti kalau facial nggak pakai papozon dong sebaiknya. Boleh, boleh, boleh. Jadi kan Nah, facial itu kan biasanya sih rata-rata 1 bulan 1 kali. Nah, Vaposon itu tujuannya sebetulnya untuk membantu membuka pori-pori sesaat itu saja, Karin, untuk dibantu hmm, dibersihkan. Jadi untuk pembersihan komedo-komedo yang menyumbat pori-pori boleh kita lakukan. Karena setelah itu juga ada setelah di penguapan tersebut steam akan diberikan mhm. masker untuk membantu mengembalikan pori-pori itu kembali ke ukuran yang semula. Tetapi kalau kita setiap hari, sehari 2 kali mandi dengan air yang terlalu panas atau cuci muka spesifiknya dengan menggunakan air panas, itu yang sebaiknya dikurangin. Suhunya diturunkan supaya kulitnya itu tidak teriritasi terus-menerus. Iya, iya, iya. Waduh, aku harus mulai ngurangin banget itu, dok. Iya, udah terjawab ya. Sekarang lanjut lagi pertanyaan selanjutnya dari Arif_87. Dok, kalau di laser itu butuh berapa kali tindakan untuk kondisi yang tidak begitu parah katanya? Makasih. Ya, laser pada umumnya tindakan 1 kali sebulan. Untuk kondisi yang tidak Mhm. terlalu parah, biasanya 3 sampai 4 kali didapatkan hasil yang sangat signifikan. Setelah itu, kita perlu maintenance rata-rata 2 sampai 3 bulan sekali. Oke, Tetapi tetap tuh dengan ya. catatan ya, perawatan di rumahnya, jadi penggunaan krim pagi, krim malamnya harus teratur. Tetap ya, nggak boleh Ya, dilepas juga ya. Jadi ya. itu tuh memang nggak bisa satu treatment aja ya dok. Jadi kalau misalnya Mm-mm. ingin pori-pori terus mengecil itu memang satu rangkaian treatment ya. Ya, satu rangkaian treatment, Karin. Jadi nggak bisa, misalkan ada pasien yang datang hanya, dok, saya nggak mau pakai krim sama sekali ya, saya nggak mau pakai sunscreen, saya hobi berjemur, nggak Hmm. mau pakai krim malam, saya hanya mau laser aja nih, datang ke klinik 1 bulan sekali. Tentu hasilnya kurang maksimal dibandingkan yang kita melakukan treatment ini secara holistik. Jadi ada perawatan di rumahnya juga, kemudian gaya hidupnya sehat, dan ada treatment tambahan di klinik seperti laser ataupun microneedling. Hasil yang didapatkan ada lebih efektif. Oke lah kalau begitu tuh ya, sudah terjawab berarti ya. Kemudian ada yang bilang lagi, emang kulitnya dokter Monica keren banget katanya. Oke, Terima terus lanjut kasih. lagi. Ini juga dokter nih, dokter Henry ya, katanya pori-pori wajahku insecure lihat wajah host dan narsum malam ini katanya. Ih, justru aku lagi breakout nih sebenarnya. Ya ada masanya ya dok, kalau kulit itu suka breakout ya dok ya. Ya, jadi mungkin kita bisa kurang istirahat atau lagi perubahan Mhm. hormonal itu bisa kadang-kadang timbul jerawat. Itu Ya, perubahan hormonal sih ya paling seringnya pada wanita. benar, benar, benar. Terus ada yang bertanya lagi dari Win_DYS, katanya dok kalau laser atau mikro apa tadi? Apakah harus rutin? Iya ya, kita sudah jawab Ya, dari tadi ya, emang harus kita rutin ya harus dok ya. rutin. Betul. Mm-mm. Terus lasernya apa dok? Katanya dari Regita Yap, NDYAG, Erbium, Mhm. Stay lainnya. Nah, laser rejuvenation sepertinya kita udah bahas cukup mendalam waktu itu di Mhm. ID Derm episode ke-40. Jadi, betul, ke-40. Jadi mungkin bisa dicek di situ untuk lebih detailnya. Mm-mm. Iya, di episode 40 nih ketemu kita berdua lagi. Dok Ya. ya. Oke, lanjut lagi.
Ini dari Tommy Sito, dia bertanya katanya dok rangkaian skincare dari pagi sampai malam untuk pori besar gimana ya dok dilihat dari segi kandungan skincare-nya katanya. Ya, oke. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa eh, rangkaian perawatan sehari-hari di rumah, yang pertama adalah harus membersihkan wajah. Sebaiknya menggunakan sabun atau pembersih yang lembut, disesuaikan dengan kondisi kulit. Jadi kalau misalkan memang kulitnya berminyak, kita cari pembersih yang khusus untuk kulit berminyak. Untuk khusus kulit yang kering juga disesuaikan begitu. Kemudian yang kedua adalah moisturizer. Moisturizer disesuaikan juga dengan kondisi kulitnya, apakah berjerawat atau kulit yang kering. Kemudian sunscreen juga. Nah, sunscreen ini juga harus dipilih, Karin. Biasanya kita pilih bentuk lotion yang tidak terlalu lengket atau tidak terlalu berminyak untuk kulit-kulit yang berminyak dan mudah berjerawat. Dan SPF yang tidak terlalu tinggi untuk penggunaan sehari-hari. Gitu. Nah, kemudian untuk rangkaian krim malam, malam juga sama juga ya, kita harus bersihkan kulit terlebih dahulu, apalagi kita seharian sudah beraktivitas, mungkin kalau yang perempuan juga menggunakan make up, ada bedak, kemudian sisa-sisa minyak, kotoran, debu dari wajah harus dibersihkan. Kemudian pada umumnya kita menggunakan krim malam dengan kandungan tretinoin atau retinoid, yaitu derivat vitamin A yang akan membantu untuk regenerasi kulit kita. Ya, sudah lengkap ya dijawab ya sama Dokter Monik ya. Kita lanjut lagi. Ini dari Jimmy Fran, katanya bertanya, dok, nanya dong, facial itu benar-benar bisa membesarkan pori-pori nggak sih? Nah, ini mitos apa enggak, dok? Ini mitos. Jadi, facial itu boleh dilakukan. Asal sesuai ya dengan kondisi kulit, sesuai dengan kebutuhan kulit, gitu. Jadi, facial juga tidak perlu terlalu sering, Karina. Sebaiknya 1 bulan sekali untuk membantu membersihkan pori-pori, kemudian membantu relaksasi, melancarkan peredaran darah dan aliran limfatik, sehingga kulit juga akan lebih fresh ya. Oke, betul ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Yang penting jangan berlebihan ya, dok ya. Betul, karena pada waktu kita facial kan juga ada scrubbingnya juga ya, jadi ada scrubnya juga, sebaiknya juga tidak terlalu sering, sah-sah aja asal tidak terlalu sering. Baik, kalau itu dok, penggunaan masker yang peel off gitu loh dok, itu gimana tuh? Itu juga nggak boleh sering-sering juga ya? Boleh Karin. Jadi penggunaan masker itu disesuaikan juga dengan kondisi kulit, tipe kulit juga masing-masing orang. Itu kan ada biasanya itu apakah mau kita masker peel off atau clay atau sheet mask. Sepertinya sudah pernah dibahas juga tuh di ID Derm. Saya coba mungkin nanti ada yang dari teman-teman dari ID Derms yang akan menulis untuk episode keberapa ya untuk bahasan dari masker. Iya, jadi memang sudah dibahas ya. Kalau ingin tahu lebih detail, sebenarnya semua pasti sudah dibahas di adi.derms ini, tinggal dicari aja ya dok ya. Betul. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Intego Community. Dok, ada nggak sih bahan makeup riasan yang bisa dipakai untuk menutup pori-pori yang besar? Wah, ini agak sulit ya sebenarnya dok ya untuk menjawab ya. Kayak kalau hal ini harus ditanya ke makeup artis ya. Kalau makeup, betul. Untuk bahan apa, makeup apa, sepertinya itu memang sudah bukan ranah saya ya untuk bahan makeup. Cuman memang sebaiknya pori-pori yang besar itu harus dirawat terlebih dahulu. Tidak disarankan hanya menggunakan alas bedak yang berlebihan atau untuk menutupi pori-pori yang besar tersebut, karena juga dapat menyebabkan tersumbatnya pori-pori, menyebabkan timbulnya komedo dan jerawat. Oke, kemudian dok, kandungan apa saja sih yang bagus untuk lapisan kulit pH? Ini dari Frida _24. Sorry, bagaimana pertanyaannya, Karin? Dok, kandungan apa saja sih yang bagus untuk lapisan kulit pH? Oke, kurang jelas ya pertanyaannya ya. Jelas. Atau mungkin pH kulit, Mungkin kali ya dok ya. Ya, pH kulit normal ada 5,5, jadi biasanya untuk pemilihan sabun atau cleanser disesuaikan dengan yang pH balance. Nah, pH balance itu artinya adalah pH 5,5 yang pH-nya sesuai dengan kulit kita.
Oke, oke, oke. Baik, kita lanjut lagi kalau begitu. Kalau retinol tuh bisa dipakai untuk pori-pori besar nggak? Boleh dipakai pagi hari nggak? Nah, retinol adalah bahan yang memang dipakai untuk membantu regenerasi kulit sehingga dapat juga untuk Hmm. mengecilkan pori-pori. Retinol sebaiknya dipakai di malam hari karena dapat meningkatkan sensitivitas kulit terhadap paparan sinar matahari. Sehingga sebaiknya tidak dipakai di pagi hari. Dipakai di malam hari, pagi harinya menggunakan sunscreen. Iya, betul. Jadi sebaiknya lebih hati-hati ya dalam penggunaan produk-produk. Kalau misalnya let's say lagi nggak pakai dokter, mau coba-coba sendiri, mungkin dengar dari influencer atau apa gitu, sebaiknya Ya, be careful. Tapi memang lebih aman, lebih tenang, sebenarnya lebih mendingan ke dokter aja konsultasi ya dok, betul nggak? ya betul. Mm-mm. Terus ini dia nanya lagi dok, gimana sih siklusnya dok antara facial sama laser? Mungkin ini cara mengimbangin dan cara ini kali ya dok ya maksudnya ya, siklusnya ya. Siklusnya ya. Gimana? Jadi Mm-mm. untuk facial itu memang bukan suatu keharusan Karina, suatu kewajiban Mhm. untuk setiap bulan kita harus facial itu bukan begitu. Jadi apabila Mm. memang dirasa diperlukan, komedonya sangat banyak, setelah melalui konsultasi dengan dokter, oh disarankan facial dulu deh untuk bersihin komedo, gitu boleh facial. Mm. Tetapi untuk laser rejuvenation boleh dilakukan 1 kali sebulan. Jadi tidak tergantung apakah harus facial dulu kemudian laser, itu bukan suatu keharusan. Tetapi boleh dilakukan sendiri-sendiri. Misalkan mau facial aja, kemudian mau laser aja, itu nggak masalah. Oke, aku coba posting ini ya, karena tadi udah masuk juga ini. Iya. Nah, katanya gini, dok, cara menghilangkan komedo dan bekas jerawat gimana? Tadi sebenarnya sudah kita bahas ya, nggak usah kita jawab lagi ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Kita tuh wajib facial atau treatment nggak sih, dok? Oke, jadi untuk facial sih sebenarnya bukan suatu kewajiban. Apabila kita merasa perlu, jadi rasanya komedonya cukup banyak, boleh dilakukan Mm-mm. facial. Nah, untuk Hmm. treatment, kembali lagi, harus atau tidak itu memang disesuaikan dengan setiap kebutuhan kulit seseorang. Baiknya sih selalu memang melalui konsultasi terlebih dahulu. Jadi apakah ini Mhm. memang perlu ada treatment tambahan atau hanya perawatan sehari-hari di rumah saja cukup. Itu tentu melalui assessment terlebih dahulu dengan dokter yang berkompeten. Nah, itu ya, lagi-lagi dengan dokter yang berkompeten biar lebih tahu yang tepat itu perawatan untuk kita itu apa ya, dok ya. Ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya adalah, dok mau tanya dong, katanya banyak masker organik tuh yang ngeklaim bisa memperkecil pori-pori. Apakah itu benar? Nah, ini bagus nih pertanyaannya dok. Bener nggak sih Oke, dok? Bisa berdiri sendiri nggak uh, cuma karena masker aja? nggak bisa. Jadi itu saya jawab nggak bisa Karina. Jadi Sayangnya hanya nggak bisa ya dok. sayangnya nggak bisa. Jadi kembali lagi bahwa treatment itu adalah harus holistik, harus secara keseluruhan. Jadi mulai perawatan Hmm. sehari-hari, dibersihkan mukanya dengan baik, dengan rutin, kemudian pakai sunscreen, Mhm. krim malam dengan kandungan retinol. Karena kalau kita tidak menggunakan sunscreen, kemudian tidak menggunakan krim malam yang membantu untuk regenerasi kulit, hanya menggunakan Mhm. masker saja berbasis organik yang diklaim dapat mengecilkan pori-pori, tetapi gaya hidup kita juga nggak oke, misalkan terus menerus terpapar sinar matahari, merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan Mhm. makanan-makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, atau memang dasarnya pori-pori juga besar, tentu nggak bisa dikecilin Karin hanya dengan masker organik tadi itu. Oke ya betul sih dok. Kalau misalnya iya bisa ya enak banget dok. Mohon maaf, ada kecelakaan. Jadi kok bisa dia jatuh ya? Mohon maaf ya Editors, aku begitu bersemangat sampai loncat handphonenya ya. Iya, kalaupun bisa ya masker, aku berharap banget udah pakai masker aja ya dok ya, nggak usah ke dokter gitu Ya, ya, nggak usah ngapa-ngapain lagi ya. Tapi sayangnya ya, tidak bisa ya dok tidak ya. bisa. Mm-mm. Baik, ini kalau misalnya teman-teman editors tadi mungkin ada beberapa nanya mengenai seat mask. Ini mungkin dijelaskan juga katanya seat mask udah dibahas. Silakan dicek aja, udah dibahas oleh Dokter Irma Dita dan lain-lainnya. Tinggal dicek aja di sini ya di kolom komennya ya untuk lebih jelasnya ya. Oh iya katanya retinol juga dibahas oleh di episode 23. Lanjut lagi. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Dok, Oke. kenapa tadi kan mungkin dokter sudah sampaikan ya, katanya penggunaan SPF terlalu tinggi itu nggak bisa ya, kurang tepat Mhm. untuk wajah yang pori-pori besar. Ini kenapa sih, Dok?
Sebenarnya bukan karena untuk pori-pori yang besar tidak tepat menggunakan SPF yang tinggi, tetapi eh, jenis kulit juga sih Karin. Kalau misalkan kulitnya terlalu masih berjerawat aktif, kemudian menggunakan SPF yang terlalu tinggi, di mana SPF yang tinggi pada umumnya biasanya bahan dasarnya atau kita sebutnya veikulumnya itu lebih kental dibandingkan Hmm. SPF yang rendah. Sehingga kalau kita kulitnya masih berjerawat, komedonya masih banyak, kemudian pori-porinya juga besar, berminyak, menggunakan SPF yang terlalu tinggi, bahan dasarnya terlalu berminyak atau terlalu kental, tentu akan menutup pori-pori sehingga memicu timbulnya jerawat dan komedo. Oh, begitu ya. Jadi sebaiknya lagi-lagi dikonsultasikan dengan dokternya, lebih tepatnya tuh sebenarnya apa untuk lebih mengetahui jenis kulit kita tuh seperti apa ya, Dok ya. Ya, Mm-mm. Oke, oke. nggak kerasa ya dok, ternyata sudah ngobrol seru banget ini dari tadi, ternyata sudah 45 menit. Em, Mungkin aku coba cari pertanyaan lagi, mungkin di sini deh udah, oke, udah dijawab semua deh dok pertanyaannya dok. Iya, sudah semua sepertinya sudah menjawab. Pembahasannya jelas banget, seru. Wah, terima kasih. Oh, ini ada yang nanya, dokter, dokternya kece banget, praktek di mana dok? Katanya. Terima kasih. Saya berpraktek di Klinik Derma Plus dan di RH Derma Center Pondok Indah. Tuh, ya, silakan kalau mau berkunjung dan kalau misalnya juga pengen ngecek-ngecek misalnya dokter-dokter yang lain dan tema-tema yang lain, silakan langsung berkunjung aja di id.ders ya dok ya untuk lebih tahu lagi, lebih mendalam lagi ya. Oke. Seru banget, sepertinya itu dia dokter. Kita udah ngebahas mengenai pori-pori, terus udah ngebahas mengenai solusinya juga. Lagi-lagi berarti aku coba sedikit menarik garis benang merah bahwa treatment ini nggak bisa berdiri sendiri ya dok ya, apa yang tadi sudah disampaikan Ya, sama dokter ya. ya. Semuanya wajib jadi satu rangkaian. Dan untuk mengetahui treatment yang tepat apa untuk wajah kita, kalau pori-pori kita besar, sebaiknya konsultasikan dengan dokter kulit Anda gitu. Bener ya dok ya? Ya, Karin, terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan nggak sih dok mengenai Oke, tema kita di malam hari ini? baik. Jadi mungkin saya sedikit summary. Jadi pori-pori di kulit adalah suatu kondisi yang normal. Problem Hmm. pori yang besar dapat diatasi dengan strategi kombinasi, yaitu kombinasi dari penggunaan krim, chemical peeling, dan penggunaan alat-alat. Sebaiknya Anda berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis kulit Anda untuk menentukan strategi yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan kulit Anda. Jangan lupa follow IG perdoski.id, yaitu situs resmi Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Indonesia. Untuk mencari dokter spesialis kulit yang terdekat, bisa klik di Find Dermatologist. Dan jangan lupa juga untuk follow IG ID Derms untuk berbagi berbagai macam info tentang kesehatan kulit, kelamin, dan estetika. Terima kasih, Karin. Oke, terima kasih, makasih juga semuanya yang udah bertanya, yang udah mampir-mampir. Seru-seruan kita malam hari ini. Jangan lupa aku ingetin juga, stay safe, stay healthy. Ayo jangan lupa diterapkan protokol kesehatannya ya. Jangan lupa juga follow id.ders ya nggak dok? Yang Ya, mau terima follow-follow buat kasih. dokter juga boleh, silakan langsung cari tahu sendiri aja ya. Oke, terima kasih semuanya, Terima terima kasih kasih semua. semua yang udah Bye. bergabung. Bye dok. Selamat malam, Karin. Bye.